Salam Bapak Ibu dan saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini. Kita bertemu dalam program Jumpa dengan Tuhan untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Matius 4 ayat 1. Firman Tuhan mengatakan, "Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis." Sekali lagi saya bacakan. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Peristiwa ini terjadi setelah Yesus dibaptis. Baru saja Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, lalu mendengar suara dari sorga yang berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Tidak lama kemudian, Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Saya baca berulang kali, apa tidak salah tulis Alkitab ini? Setelah dibaptis, dapat suara dari sorga, semestinya kan Yesus dibawa oleh Roh ke bait suci untuk mengajar, berkhotbah, dan untuk mengadakan mujizat bagi banyak orang. Ngapain harus ke padang gurun? Ternyata memang demikian dituliskan oleh Alkitab. Rupanya memang demikian. Sebuah proses perjalanan kehidupan rohani harus terjadi. Apakah Anda pernah berpikiran, kenapa saya semakin sungguh-sungguh ikut Tuhan? Makin banyak cobaan yang saya alami, makin banyak tantangan saya hadapi, kesulitan hidup makin banyak saya temui, dan berbagai ungkapan lain yang intinya ketika mengikut Tuhan, segala sesuatunya tidak makin mudah. Benar sekali, ketika kita memutuskan untuk sungguh-sungguh mengikut Tuhan Yesus, maka segala sesuatunya tidak tampak makin mudah. Tidak seperti karpet merah yang menyambut kita seperti artis yang berjalan menerima penghargaan. Jalan yang kita lalui pun tidak semulus jalan tol yang lancar dan bebas hambatan. Perjalanan mengikuti Yesus merupakan sebuah proses yang tidak mudah, meninggalkan zona nyaman, dan bisa jadi tidak menyenangkan. Kita akan berjalan menemui padang gurun. Padang gurun itu sebuah proses pendewasaan rohani kita. Tuhan izinkan kita melalui ujian demi ujian, tantangan demi tantangan, untuk melatih otot-otot rohani kita. Di situ kita akan dihadapkan berbagai ujian yang membuat iman kita terlatih makin kuat di hadapan Tuhan. Padang gurun juga melatih komitmen kita. Adakah kita makin bersungguh hati mengikut Tuhan, atau masih separuh hati? Ketika situasi sulit dihadapi, adakah kita tetap berani berkata, "Yesus adalah kekuatan bagiku. Jiwaku akan terus berharap kepadanya, tidak akan sekalipun tergoyahkan." Dulu ketika saya memutuskan untuk ambil bagian melayani Tuhan dengan serius, meninggalkan kehidupan saya yang lama, saya kira jalan akan makin mudah. Akan banyak tawaran khotbah, akan banyak panggilan untuk mendoakan, akan banyak yang minta dilayani, dan sebagainya. Ternyata tidak demikian. Saya harus menghadapi orang-orang tertentu yang menjengkelkan, yang menyakitkan hati, bahkan yang merendahkan saya. Saya merasa kok lebih enak ketika belum bertobat. Saya masih dikenal oleh banyak orang, dipuji banyak orang di mana-mana. Uang juga masih mudah didapatkan. Tapi ketika saya memutuskan untuk mengikut Tuhan dengan maksimal, di situ saya menghadapi padang gurun. Karakter saya makin dibentuk, iman saya makin diasah, dan ketaatan saya makin teruji hari demi hari. Jangan heran kalau hari-hari ini situasi terlihat makin sulit ketika kita memutuskan untuk serius mengikut Tuhan. Apalagi ketika kita memutuskan untuk melayani Tuhan. Oleh karena kita sedang berhadapan muka dengan iblis. Akan ada saja goncangan dari keluarga, dari teman dekat, dari pekerjaan, dan segala sesuatunya. Hanya karena kita mengikuti Yesus. Taat saja pada kehendak Tuhan. Jangan goyah iman dan tetap berdiri teguh. Maka satu kali kita akan mampu menyelesaikan segala sesuatunya.
Kita akan mampu menyelesaikan pertandingan iman yang diwajibkan bagi kita. Kita akan lolos melewati padang gurun. Dan kita akan tampil menjadi lebih dari pemenang. Mari kita datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang boleh kami terima, yang boleh kami nikmati, yang boleh kami pelajari pagi hari ini ya Tuhan. Kami mau hari demi hari, kami berjalan dengan penuh ketaatan, sekalipun Tuhan bawa kami melalui proses padang gurun. Ajar kami tidak mengeluh ketika kami menghadapi padang gurun dalam kehidupan kami. Ajar kami tidak bersungut-sungut ketika kami menemui padang gurun di dalam hari demi hari perjalanan iman kami. Tapi kami akan makin bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami akan tetap terus menaikkan pujian penyembahan kami kepadamu. Kami akan tetap terus mengaitkan iman kami kepadamu. Sekalipun situasi tidak pernah mudah. Sekalipun situasi di depan kami tidak menyenangkan. Kami tahu Tuhan, padang gurun ini mendewasakan kami. Padang gurun membentuk karakter kami. Padang gurun melatih otot iman kami makin kuat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bangga memiliki Tuhan yang adalah Engkau, yang tidak pernah meninggalkan kami, yang selalu menolong dan menopang kami. Dan satu kali, kami akan berdiri teguh dan kekuatan yang tidak tergoyahkan, memandang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan itu baik. Saya bisa melewati padang gurun ini oleh karena kekuatan dari Tuhan saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Pertolongan-Mu, pemeliharaanmu dinyatakan atas setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Mulai pagi sampai nanti malam, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang berdoa. Amin. Tetap kuat, tetap teguh di dalam Tuhan. Jangan pernah menyerah dan putus asa. Sekalipun situasi padang gurun saat ini sedang Anda hadapi dan alami. Salam dari saya Ogi Raharjo dari Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.